Hansi Flick minta Barcelona tetap waspadai Benfica. Pelatih Barcelona Hansi Flick meminta timnya tetap mewaspadai Benfica ketika kedua tim bertemu pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Stadion Olympique Louis Companys, Barcelona, Rabu 12 Maret dini hari WIB, dikutip dari Antara. Dikutip dari laman resmi klub, Selasa, Flick mengatakan keunggulan 1-0 atas Benfica tidak bisa menjadi jaminan untuk memastikan langkah Barcelona lolos ke babak perempat final. Kami harus 100% fokus dan yang terbaik adalah tidak memikirkan leg pertama. Tidak ada yang menganggap remeh bahwa kami lolos ke perempat final. Kami harus menang, tegas Flick. Pelatih berkebangsaan Jerman tersebut menegaskan bahwa Benfica merupakan tim yang berbahaya ditambah pelatih yang hebat dan kerap bermain sangat baik meski pada laga tandang. Flick menjelaskan bahwa Barcelona harus menekan dan bertahan dengan baik ketika menghadapi Benfica agar bisa mematikan permainan Benfica serta menanggulangi serangan balik cepat lawannya. Kami harus fokus dan memiliki sikap yang tepat untuk meraih kemenangan. Kami mempersiapkan diri dengan baik. Ini adalah momen penting bagi klub dan kami ingin melakukannya dengan baik, jelas Flick. Menjelang pertandingan ini, Flick memastikan para pemainnya kini dalam kondisi baik dan tengah dalam performa yang bagus sehingga dirinya yakin Barcelona dapat menahan ancaman yang dilakukan oleh Benfica. Pada pertandingan ini, Barcelona hanya perlu mengamankan hasil imbang agar bisa memastikan diri lolos ke babak perempat final, sedangkan Benfica harus mengamankan kemenangan dengan selisih 2 gol. Arsenal siapkan langkah awal untuk rekrut Lautaro Martinez. Arsenal dikabarkan akan memulai pembicaraan awal untuk mendatangkan Lautaro Martinez dari Inter Milan pada bursa transfer musim panas 2025. Striker asal Argentina ini menjadi target utama bagi Andrea Berta, calon direktur olahraga baru The Gunners, yang sangat mengaguminya. Arsenal telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Andrea Berta sebagai direktur olahraga mereka setelah kepergian Edu tahun lalu. Berta, yang sebelumnya sukses bersama Atletico Madrid, memiliki pengalaman dalam menangani transfer besar seperti Joao Felix, Antoine Griezmann, Julian Alvarez, dan Thomas Lemar. Salah satu tugas utama Berta di Emirates Stadium adalah mendatangkan striker kelas dunia untuk musim 2025 hingga 2026. Berdasarkan laporan dari Football Insider, Lautaro Martinez adalah nama yang sangat diinginkan Berta setelah sebelumnya gagal memboyongnya ke Atletico Madrid. Martinez telah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Premier League, dengan Manchester United dan Chelsea juga pernah tertarik untuk merekrutnya. Namun, musim panas lalu, pemain berusia 27 tahun ini memperpanjang kontraknya dengan Inter hingga 2029, yang membuat transfernya semakin sulit terwujud. Sejak bergabung dengan Inter Milan dari Racing Club pada 2018 dengan biaya 21 juta pound sterling, Martinez telah mencetak 146 gol dan 49 assist dalam 320 pertandingan. Di musim ini, ia telah mengemas 17 gol dan 6 assist dari 38 laga di semua kompetisi. Meski Martinez dikenal sebagai striker tajam, Arsenal perlu mempertimbangkan biaya transfer yang sangat tinggi untuk memboyongnya dari Inter. Dengan usia 27 tahun dan kontrak jangka panjang, Inter kemungkinan akan meminta harga yang sangat mahal. Sebagai alternatif, The Gunners juga dikaitkan dengan Benjamin Sesko dari RB Leipzig, yang lebih muda, lebih tinggi, dan memiliki klausul rilis yang jauh lebih rendah, berkisar antara 49,5 juta pound hingga 66 juta pound. AC Milan bidik Massimiliano Allegri untuk jadi pelatih musim depan. AC Milan tampaknya tengah mempersiapkan langkah besar untuk musim depan dengan menjadikan Massimiliano Allegri sebagai pusat proyek masa depan mereka. Mantan pelatih Juventus itu dianggap sebagai sosok ideal untuk memimpin Rossoneri keluar dari periode sulit yang mereka alami saat ini. Keputusan Milan untuk menunjuk Sergio Conceição sebagai pelatih pada Desember lalu setelah pemecatan Paulo Fonseca tampaknya tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Di bawah kepemimpinan Conceição, performa Milan tetap tidak konsisten, dengan 3 kekalahan beruntun di Liga yang semakin memperburuk situasi klub. Menurut laporan terbaru, posisi Conceição tidak aman, dan Milan bisa saja memutuskan untuk memecatnya sebelum akhir musim jika mereka gagal meraih kemenangan melawan Lecce akhir pekan ini. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, pemilik klub Gary Cardinale dan CEO Giorgio Furlani baru-baru ini bertemu di New York untuk membahas rencana jangka panjang klub. Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat bahwa Massimiliano Allegri adalah sosok yang tepat untuk memimpin Milan kembali ke jalur kemenangan. Allegri, yang sebelumnya pernah melatih Milan dari 2010 hingga 2014, memiliki rekam jejak yang mengesankan, termasuk membawa Rossoneri meraih gelar Serie A pada musim 2011. Pengalaman, fleksibilitas taktik, dan mentalitas juaranya menjadi alasan utama mengapa Milan memandang Allegri sebagai pilihan yang paling aman dan menjanjikan. Meskipun Allegri menjadi prioritas utama, Milan juga mempertimbangkan beberapa alternatif lain, termasuk Roberto De Zerbi, yang saat ini melatih Brighton Hove Albion di Premier League, dan Cesc Fabregas, yang baru memulai karir kepelatihannya setelah pensiun sebagai pemain. Namun, pengalaman dan silsilah kemenangan Allegri membuatnya menjadi kandidat yang lebih menarik dibandingkan opsi lainnya. Real Madrid dan Bayern Munchen siap tawarkan kontrak untuk Virgil van Dijk, Liverpool masih adem ayem.
Spekulasi mengenai masa depan Virgil van Dijk semakin memanas di tengah perjuangannya bersama Liverpool musim ini. Bek tengah asal Belanda tersebut saat ini tengah fokus membantu The Reds dalam perburuan 3 gelar, yakni Premier League, EFL Cup, dan Liga Champions. Meski demikian, kontraknya yang akan habis di akhir musim 2024-2025 membuat banyak klub elit Eropa mulai mengincar tanda tangannya. Liverpool saat ini dalam performa luar biasa, unggul 15 poin di puncak klasemen Premier League. Selain itu, mereka juga akan menghadapi Paris Saint-Germain di babak 16 besar Liga Champions serta bertanding di final EFL Cup melawan Newcastle United. Namun, di balik gemilangnya perjalanan Liverpool musim ini, tanda tanya besar masih menyelimuti masa depan Van Dijk. Laporan dari Rousing the Cop menyebutkan bahwa 3 klub besar Eropa siap memberikan kontrak kepada Van Dijk jika ia memilih untuk hengkang dari Anfield. Salah satu klub yang menunjukkan minat kuat adalah raksasa La Liga, Real Madrid. Los Blancos dikabarkan siap mengajukan kontrak berdurasi 2 tahun untuk memperkuat lini pertahanan mereka yang mulai menua, tulis the Cop. Selain Real Madrid, rival sekota mereka, Atletico Madrid, juga dilaporkan tertarik untuk mendapatkan jasa Van Dijk. Jika transfer ini terjadi, kepindahan Van Dijk ke Wanda Metropolitano akan menjadi kejutan besar mengingat Atletico jarang merekrut pemain bintang dari klub elit Premier League. Tak hanya dari Spanyol, Bayern Munich juga masuk dalam daftar peminat Van Dijk. Pelatih Bayern, Vincent Kompany, disebut-sebut sebagai pengagum berat bek veteran tersebut dan ingin membawanya ke Allianz Arena untuk memperkuat lini belakang di Rotten. Hingga saat ini, belum ada kepastian kapan Van Dijk akan mengambil keputusan terkait masa depannya. Dengan 2 pertandingan penting yang harus dijalani Liverpool dalam waktu dekat, kecil kemungkinan pengumuman akan dibuat dalam 7 hari ke depan. Ketiga klub peminat Van Dijk memiliki pertimbangan masing-masing dalam upaya memboyong bek tengah Liverpool tersebut. Dipermalukan Atalanta di kandang, supporter desak pelatih Juventus Thiago Motta dipecat. Juventus kehilangan muka di depan publik. Di pekan ke-28, Juventus yang menjamu Atalanta di Juventus Stadium, Turin, keok 0-4 oleh La Dea, julukan Atalanta, pada Senin 10 Maret. Hasil ini membuat Marin Juventus yang duduk di posisi 4 dengan Atalanta di posisi 3 kian lebar, yaitu 52-58, 6 poin. Bukan tak mungkin posisi Juventus itu melorot lagi Selasa 11 Maret. Sebab tim posisi kelima, SS Lazio, yang mengumpulkan 50 poin akan bertanding melawan Udinese. Kalau Lazio menang, maka tim asal ibu kota Italia itu berhak ada di posisi 4. Bagi pelatih Juventus Thiago Motta, kekalahan di depan publik sendiri membuat posisinya kian gawat. Ini kekalahan yang tidak kami sukai, sebab kehilangan poin di kandang. Tetapi saya tidak sepakat jika ini selevel dengan kekalahan kami atas Empoli FC, di perempat final Coppa Italia, B. Bermotta. Akibat kekalahan itu warganet pendukung Bianconeri, julukan Juventus, kian santer mengungkapkan dukungan pemecatan Motta. Tifosi Juve memimpikan satu hal, Antonio Conte kembali ke Juve di musim panas mendatang.